Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Farindra, NIM 203240048 akan mepresentasikan review buku Dia Adalah Kakakku, cetakan Terelie, cetakan pada tanggal 9 Februari 2024. Ya. Sinopsis singkatnya, buku ini bercerita tentang hubungan unik antara dua kakak beradik, Elsa dan Eliana. Elsa adalah gadis berusia 20 tahun yang memiliki keterbatasan mental, sedangkan Eliana, adiknya yang berusia 17 tahun, harus bersikap dewasa sebelum waktunya untuk menjaga dan merawat Elsa. Kisah ini menggambarkan perjuangan Eliana yang begitu besar, tidak hanya dalam menjaga Elsa, tetapi juga dalam menghadapi tantangan hidup lainnya, termasuk perasaan cintanya sendiri dan bagaimana ia menerima nasib dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Tema utama: cinta dalam keluarga, pengorbanan dan tanggung jawab, penerimaan terhadap perbedaan, kekuatan hati seorang adik dan yang menjadi kakak. Tiga karakter utama yaitu Eliana. Eliana sosok yang cerdas, dewasa, penyayang dan tangguh. Elsa sosok yang gadis yang dengan kebutuhan khusus yang memiliki hati murni dan polos. Orang tua mereka yaitu figur yang mendukung namun juga penuh tantangan. Nilai moral dalam buku tersebut, dalam judul tersebut kita belajar bahwa keluarga adalah segalanya. Kesabaran dan ketulusan bisa mengalahkan segala kesulitan. Perbedaan bukan untuk dihindari, melainkan diterima dengan cinta. Kelebihan buku: gaya bahasa yang sederhana namun menyentuh, cerita yang menyayat hati tapi tetap hangat, cocok untuk semua kalangan, terutama remaja dan orang tua. Kesimpulannya yaitu Dia Adalah Kakakku adalah buku yang bukan hanya menyentuh emosi, tapi juga membuka mata kita tentang arti keluarga, tanggung jawab dan cinta tanpa syarat. Ini bukan hanya kisah tentang seorang kakak dan adik, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa sangat kuat demi orang yang mereka cintai. Hikmah dari judul Dia Adalah Kakakku sangat dalam dan menyentuh. Berikut beberapa maknanya. Maknanya penerimaan tanpa syarat. Judul ini mencerminkan penerimaan Eliana terhadap Elsa yang memiliki kekurangan. Meskipun Elsa berbeda, Eliana tetap menganggapnya sebagai kakak yang dicintai dan dihormati. Kasih sayang dalam keluarga menunjukkan bahwa ikatan darah membawa tanggung jawab emosional dan moral. Tidak peduli bagaimana kondisi seseorang, keluarga tetap harus saling mendukung. Keteguhan dan pengorbanan. Dari judul ini kita bisa merasakan bahwa Eliana bukan hanya mengurus Elsa karena terpaksa, tapi karena cinta. Ia berdiri dan berkata, "Dia adalah kakakku," seolah menunjukkan kebanggaan dan keteguhan hati. Makna kakak tidak selalu harfiah. Walau secara usia Elsa lebih tua, secara mental Eliana yang lebih kakak. Judul ini juga menyeratkan bahwa peran dalam keluarga bisa bergeser tergantung pada kedewasaan dan tanggung jawab. Mengajak pembaca untuk tidak menghakimi. Judul ini juga mengajarkan kita agar tidak cepat menilai orang dari luar, karena setiap orang punya cerita dan orang-orang yang menyayangi mereka dengan tulus. Cerita ini menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak memandang kekurangan. Eliana tidak pernah malu dengan kondisi Elsa, bahkan ketika orang lain mencemooh.
atau tidak memahami. Eliana tetap membela dan mencintai kakaknya. Tanggung jawab keluarga adalah hal yang mulia. Eliana rela mengorbankan waktu dan perasaannya untuk kebahagiaan Elsa. Ia menjadi contoh bahwa cinta dalam keluarga adalah kekuatan besar yang bisa melampaui kesulitan apapun. Penerimaan adalah kunci kebahagiaan. Dalam keterbatasan ada kebahagiaan yang tumbuh dari penerimaan dan ketulusan hati. Eliana tidak pernah mengeluh secara berlebihan. Ia memilih untuk mencintai dengan ikhlas. Dari cerita ini pembaca diajak merenung bahwa hidup bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga soal bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bergantung pada kita dengan sabar, lembut, dan penuh cinta. Kesetiaan Eliana dalam menjaga Elsa menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bersifat romantis. Cinta antar saudara yang tulus, yang tidak menuntut balasan, jauh lebih dalam dan mengharukan. Eliana tidak pernah mengeluh secara terbuka, meskipun ia harus menyimpan keinginannya sendiri demi Elsa. Ia adalah contoh nyata bahwa cinta dalam bentuk pengorbanan adalah cinta yang paling kuat. Melalui cerita ini mengingatkan bahwa kita setiap orang memiliki tanggung jawab dalam keluarganya, sekecil apapun itu. Kekurangan seseorang bukan alasan untuk menjauhinya, justru disitulah cinta diuji. Penerimaan terhadap kondisi yang tidak ideal bisa melahirkan ketulusan hati yang luar biasa. Novel ini bukan sekedar cerita dua kakak adik, tetapi kisah yang menyentuh tentang bagaimana cinta bisa tumbuh dalam kesederhanaan. Bagaimana pengorbanan bisa menjadi kekuatan, dan bagaimana keluarga seharusnya menjadi tempat terindah untuk saling menguatkan. Ya, itu saja dari saya mempresentasikan mereview apa yang di dalam buku yang berjudul Dia Adalah Kakakku. Buku ini dari Terelie yang sangat terkenal dan digemari di Indonesia, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Alasannya antara lain, yang pertama, gaya bahasa yang sederhana dan menyentuh. Terelie mempunyai kemampuan menyampaikan hal-hal kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami, tapi tetap menyentuh hati penuh makna. Tema yang dekat dengan kehidupan. Satu, pesan moral yang kuat. Setiap cerita selalu mengandung nilai kehidupan yang dalam tentang kejujuran, pengorbanan, tanggung jawab, dan cinta dalam berbagai bentuk. Produktif dan konsisten. Terelie termasuk penulis yang sangat produktif. Ia sudah menulis puluhan buku dan hampir semuanya jadi bestseller. Cocok untuk semua usia. Karya-karyanya tidak hanya dinikmati oleh remaja, tapi juga orang dewasa karena pesan-pesannya universal. Di sini Terelie bukanlah nama asli. Melainkan nama pena dari seorang penulis asal Indonesia yang bernama Darwis. Yang aslinya bernama Darwis. Penemu pembuat Terelie yang bernama Darwis. Tempat lahir di Lahat, Sumatera Selatan, tanggal lahir 21 Mei 1979. Pendidikan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Profesi lain
Selain sebagai penulis, ia juga dikenal sebagai seorang akuntan dan pernah bekerja di bidang keuangan. Sekian dari saya, apa ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.